Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Langit Australia tampak cerah pagi itu. Sisa-sisa perayaan Natal masih terasa di sudut-sudut kota. Pohon-pohon terang yang belum dilepas, lampu-lampu hias yang masih memancarkan cahaya lembut, dan tawa anak-anak yang kemarin larut dalam kegembiraan hadiah serta kebersamaan keluarga. Namun di balik gemerlap yang tampak bahagia itu, tak semua hati benar-benar merasa merayakan sesuatu. Banyak hati yang diam dalam sunyi, merenung, dan bertanya tentang makna sebenarnya dari kebahagiaan. Di tengah hiruk-pikuk kota, ada seorang pria yang kehidupannya terlihat sempurna dari luar. Ia memiliki pekerjaan yang mapan, rumah yang nyaman, materi yang cukup, dan kehidupan sosial yang stabil. Namun dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak pernah bisa terisi. Setiap kali perayaan besar datang, ia tersenyum, tertawa, dan ikut bahagia bersama orang lain. Tetapi setelah semuanya usai, ia kembali duduk sendirian dalam keheningan panjang yang sepi. Ada perasaan hampa yang sulit ia jelaskan. Ia sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah hidup hanya seperti ini? Apakah kebahagiaan sebatas pesta, tawa, dan keramaian yang berakhir begitu saja? Di sisi lain kota, seorang ibu duduk termenung di dekat jendela rumahnya. Rumahnya hangat, keluarganya lengkap, namun jiwanya terasa begitu lelah. Ia telah melewati bertahun-tahun hidup dengan berbagai cobaan, kehilangan, tekanan, dan kekhawatiran. Setiap waktu ia berusaha tampak kuat demi orang-orang yang ia cintai, namun di dalam dirinya ada kegelisahan yang tak pernah padam. Ia ingin tenang. Ia ingin memiliki pegangan yang benar-benar menenangkan hati, bukan hanya selebrasi tahunan yang terasa indah sesaat lalu menghilang begitu saja. Setelah perayaan kemarin berakhir dan tamu-tamu pulang, ia duduk sendirian sambil menahan air mata yang tak pernah mau benar-benar jujur keluar. Ia rindu ketenangan yang hakiki. Ia rindu merasa dekat dengan Tuhan, bukan sekadar menjalankan ritual tanpa memahami maknanya. Tak jauh dari sana, seorang pria lain menjalani hari-harinya dengan pikiran penuh tanya. Ia adalah seseorang yang dikenal kritis, rasional, dan tak mudah percaya sesuatu begitu saja. Tapi justru karena itulah hidupnya terasa berat. Setiap kali berbicara tentang ketuhanan, ia merasa ada yang tak tuntas. Ada sesuatu yang ingin ia pahami lebih dalam, tapi ia tidak tahu harus memulai dari mana. Ia sering menatap langit malam, melihat bintang-bintang bertaburan, dan bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang menciptakan semua ini? Untuk apa aku hidup? Mengapa aku merasa seperti kehilangan arah meski semuanya tampak baik-baik saja? Begitulah wajah kehidupan setelah perayaan besar itu usai. Orang-orang tampak bahagia, namun banyak jiwa masih menangis dalam diam. Di tengah situasi itu, komunitas lintas agama di kota tersebut mengadakan sebuah acara sederhana. Mereka ingin menghadirkan ruang dialog, ruang untuk saling memahami, bukan untuk berdebat apalagi saling menjatuhkan. Dalam pertemuan itu, disepakati bahwa seorang ulama Islam akan diundang untuk menyampaikan penjelasan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Tujuannya sederhana, memperkenalkan, meluruskan kesalahpahaman, sekaligus membuka pintu pengetahuan bagi siapapun yang ingin memahami. Ketika pengumuman tentang acara itu disebarkan, berbagai reaksi muncul. Ada yang penasaran, ada yang biasa saja, ada juga yang merasa itu hanya acara formalitas belaka. Beberapa orang bahkan menganggap mungkin itu cuma sesi ceramah yang tak jauh berbeda dari yang pernah mereka dengar sebelumnya. Namun ada pula yang diam-diam merasa acara itu seperti jawaban kecil dari keresahan hati yang lama mereka pendam. Hari itu pun tiba. Sebuah aula sederhana dipersiapkan. Kursi-kursi ditata rapi. Lampu menyala lembut. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang datang dengan rasa ingin tahu, ada yang datang hanya karena diajak. Ada pula yang datang karena dalam hatinya ada sesuatu yang ingin ia temukan. Seorang pria yang hatinya hampa itu datang dengan langkah pelan, seolah membawa beban panjang yang tak terlihat. Seorang ibu itu datang dengan harapan tipis akan ketenangan. Dan pria yang penuh pertanyaan itu duduk dengan wajah serius, menyiapkan hati dan pikirannya. Suasana awal terasa biasa saja. Orang-orang saling berbincang pelan.
Beberapa menatap penuh kehati-hatian. Namun begitu sosok ulama itu memasuki ruangan, suasana perlahan berubah. Bukan karena penampilan yang megah, bukan karena wibawa yang memaksa, melainkan karena ketenangan yang terpancar dari sikapnya. Caranya menyapa penuh hormat, senyum lembut yang ia berikan, serta tatapan penuh kasih kepada semua yang hadir membuat banyak orang langsung merasa dihargai sebagai manusia. Ketika ia mulai berbicara, ruangan yang tadinya riuh perlahan menjadi hening. Tidak ada suara keras, tidak ada nada menggurui, tidak ada kalimat yang memaksa. Yang terdengar hanyalah suara lembut yang membawa ketenangan. Ia tidak langsung membahas hal-hal berat, melainkan memulai dengan hakikat hidup, tentang bagaimana manusia sering merasa kosong meski terlihat bahagia. Ia berbicara tentang jiwa yang selalu mencari tempat pulang, tentang hati yang tak akan pernah benar-benar tenang kecuali ketika dekat dengan penciptanya. Ucapan-ucapan itu terasa seperti menyentuh titik yang paling dalam. Pria yang selama ini merasa hidupnya kosong tiba-tiba merasa seolah dirinya sedang dibicarakan. Ia menunduk pelan, menahan napas panjang, seakan hatinya dipeluk. Ibu yang sering merasa letih menitikkan air mata tanpa ia sadari. Sejak lama ia ingin sekali mendengar penjelasan tentang Tuhan yang tidak hanya membebani rasa takut, tetapi juga memberi ketenangan dan kasih sayang. Dan pria yang suka mempertanyakan banyak hal itu merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, konsep ketuhanan yang ia dengar terasa begitu logis namun tetap menyentuh hati. Di dalam aula itu, banyak hati yang mulai bergetar. Bukan karena terpaksa, bukan karena dihakimi, melainkan karena merasa dimengerti. Banyak yang menyadari bahwa selama ini mereka hidup, bekerja, tertawa, berpesta, dan merayakan, namun jiwa mereka tetap merasa kosong. Kata-kata yang disampaikan sang ulama seolah memberikan cahaya kecil yang mulai menerangi ruang gelap dalam diri mereka. Hari itu belum ada keputusan besar. Belum ada perubahan drastis. Tapi satu hal yang pasti, benih ketenangan telah ditanam di hati banyak orang. Mereka pulang dengan pikiran yang penuh renungan, dengan hati yang terasa lebih hidup dari sebelumnya. Seorang pria pulang dengan langkah lebih ringan. Seorang ibu pulang dengan hati yang mulai hangat. Seorang pria yang penuh pertanyaan pulang dengan tekad untuk mencari lebih dalam. Dan tanpa ada yang mereka sadari, hari itu menjadi awal dari sebuah perjalanan spiritual yang kelak akan mengubah hidup banyak orang. Sebuah perjalanan yang dimulai bukan dari paksaan, bukan dari kebetulan, melainkan dari kerinduan hati yang tulus ingin menemukan kedamaian sejati. Itulah awalnya. Sebuah peristiwa sederhana setelah perayaan yang meriah, namun justru disitulah cahaya mulai menyapa jiwa-jiwa yang rindu akan kebenaran. Sebuah langkah kecil, yang kelak akan membawa mereka pada perubahan besar yang penuh haru dan inspirasi. Hari itu tiba lebih cepat dari yang dibayangkan banyak orang. Udara kota terasa sejuk, angin berhembus pelan, seolah ikut menyambut sebuah pertemuan yang mungkin tampak sederhana, namun sesungguhnya menyimpan makna besar bagi banyak jiwa. Aula itu telah disiapkan dengan baik. Kursi-kursi tersusun rapi, panggung kecil berdiri di bagian depan, dan suasana di dalam ruangan terasa hangat namun penuh rasa penasaran. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang datang dengan langkah yakin, ada yang datang dengan rasa ragu, dan ada pula yang datang sekadar ingin tahu tanpa harapan apapun. Beberapa duduk sambil berbisik pelan, sebagian lagi hanya diam menunggu apa yang akan terjadi. Di antara mereka, ada seseorang yang masih bergulat dengan kehampaan hatinya, ada seorang ibu yang mencari ketenangan jiwa, dan ada seseorang yang selama ini tak pernah berhenti mempertanyakan makna ketuhanan. Mereka duduk dalam diam, menatap panggung kosong di depan, seolah menunggu sesuatu yang mungkin bisa menjawab keresahan yang selama ini mereka simpan. Tak lama kemudian, sosok yang ditunggu itu datang. Seorang ulama dengan wajah tenang, sorot mata lembut, dan langkah yang penuh wibawa memasuki ruangan. Tidak ada penampilan berlebihan, tidak ada sikap yang memamerkan sesuatu. Hanya keteduhan yang terasa langsung menyentuh hati siapapun yang melihatnya. Saat ia melangkah ke depan, suasana yang semula dipenuhi bisikan mendadak berubah menjadi hening. Seolah semua orang sepakat memberi ruang bagi kehadirannya. Ia berdiri, menatap satu persatu wajah yang hadir dengan penuh penghormatan. Tidak ada tatapan menghakimi, tidak ada kesan merasa lebih tinggi. Justru yang terpancar adalah kerendahan hati yang tulus. Sebelum berbicara, ia tersenyum lembut. Senyum yang sederhana, namun mampu mencairkan rasa canggung,
rasa ragu, bahkan ketegangan yang sempat muncul. Seolah senyum itu berkata, "Aku datang bukan untuk memaksa, tapi untuk berbagi kedamaian." Ketika ia mulai berbicara, suaranya terdengar sangat tenang. Bukan suara yang lantang, bukan pula suara yang berat, tetapi suara yang membawa kesejukan. Setiap kata keluar dengan penuh kehati-hatian, seakan ia tidak hanya berbicara kepada telinga, tetapi langsung menyentuh hati. Ia memulai dengan sesuatu yang sangat manusiawi, tentang kehidupan, tentang kegelisahan jiwa, tentang setiap manusia yang pernah merasa sepi meski hidup di tengah keramaian. Ia mengatakan bahwa dalam diri setiap manusia ada ruang khusus yang hanya bisa diisi oleh ketenangan spiritual. Banyak orang mencoba mengisinya dengan kesuksesan, harta, hiburan, atau perayaan besar. Namun ruang itu tetap kosong jika tidak diisi dengan hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalimat-kalimat itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Beberapa orang yang mendengarnya menunduk pelan, seolah menyadari bahwa kata-kata itu benar-benar menggambarkan diri mereka. Ia melanjutkan dengan menjelaskan konsep ketuhanan dalam Islam. Ia tidak memulai dengan kalimat perintah, tidak memulai dengan hukuman, tidak memulai dengan ancaman. Ia justru memulai dengan cinta. Tentang Tuhan yang Maha Esa, yang tidak membutuhkan apapun dari manusia, tetapi justru memberi segalanya untuk manusia. Tentang Tuhan yang dekat, yang mendengar, yang memahami segala kegelisahan hati. Tentang Tuhan yang tidak hanya dimintai, tapi juga dicintai, dihormati, dan dijadikan tujuan hidup. Setiap penjelasan disampaikan dengan contoh yang lembut dan menyentuh. Ia berbicara tentang manusia yang sering merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Tentang seseorang yang mungkin terlihat kuat, tetapi di dalam hatinya menangis. Tentang seorang ibu yang tertatih menahan luka namun tetap tersenyum demi keluarganya. Tentang seseorang yang rasional dan cerdas, namun tetap tidak mampu menemukan jawaban tentang hakikat hidup tanpa bimbingan Tuhan. Kata-katanya terasa seperti cermin yang menampilkan apa yang selama ini disembunyikan banyak jiwa. Beberapa orang mulai mengusap sudut mata mereka. Bukan karena dipaksa menangis, tetapi karena merasakan sesuatu yang selama ini belum pernah mereka rasa, dipahami. Untuk pertama kalinya, konsep ketuhanan tidak terasa berat, tidak terasa menakutkan, tidak terasa jauh. Justru terasa sangat hangat, dekat, dan menenangkan. Sang ulama tidak menuntut siapapun untuk langsung percaya. Ia hanya mengajak untuk memahami, merasakan, dan memberi kesempatan bagi hati untuk mengenal kebenaran. Orang-orang yang hadir mulai merasakan perubahan suasana batin. Pria yang hidupnya terasa kosong merasakan dadanya bergetar. Seakan beban yang selama ini ia pikul perlahan mulai terangkat. Seorang ibu yang hatinya letih merasa ada cahaya halus yang menyentuh jiwanya. Ia menutup mata sejenak, membiarkan air matanya jatuh tanpa malu. Ia tidak menangis karena sedih, melainkan karena merasa ada harapan baru yang menyelinap masuk ke dalam hidupnya. Seseorang yang selama ini penuh pertanyaan mendadak merasa banyak hal yang selama ini membingungkan kini terasa lebih jelas dan masuk akal. Sang ulama tidak hanya menjelaskan tentang Tuhan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengannya. Ia berkata bahwa manusia sering merasa terlalu jauh dari Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan selalu dekat. Manusia sering merasa tidak pantas, padahal Tuhan selalu membuka pintu ampunan. Manusia sering merasa hidupnya berat, padahal Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi siapa saja yang mau mendekat kepadanya. Setiap kalimatnya membuat banyak orang terdiam lama, seolah menahan gelombang emosi yang tiba-tiba menyeruak. Dalam penjelasannya, ia juga menekankan bahwa Islam bukan sekadar aturan, bukan sekadar ritual, melainkan jalan hidup yang membawa kedamaian. Islam bukan paksaan, bukan ancaman, melainkan rahmat. Ia berbicara dengan penuh kasih, penuh kesabaran, dan penuh rasa hormat kepada semua yang hadir, tanpa sedikitpun menyinggung, merendahkan, atau menyalahkan keyakinan siapapun. Dan justru karena kelembutannya itulah hati orang-orang mulai luluh. Aula yang tadinya hanya sebuah ruangan biasa kini, seolah berubah menjadi tempat yang penuh ketenangan. Tidak ada suara gaduh, tidak ada tawa berlebihan. Yang ada hanyalah hening yang penuh makna. Banyak yang menatap sang ulama tanpa berkedip, takut kehilangan satupun kata yang disampaikannya. Banyak yang merasa bahwa ceramah ini berbeda. Tidak ada kesan memaksa, tidak ada kesan mencuci pikiran, tidak ada kesan menguasai.
Yang ada hanyalah dakwah yang penuh hati, penuh cinta. Beberapa orang mulai menyadari sesuatu, bahwa mungkin selama ini mereka hanya mengenal Islam melalui berita, stigma, cerita sepihak, atau pandangan yang salah. Namun hari itu, mereka melihat Islam melalui ketenangan, melalui kelembutan, melalui penjelasan yang menenangkan jiwa, bukan menakutkan. Dan itu membuat mereka berpikir ulang tentang banyak hal. Saat sesi itu berakhir, sang ulama menutup dengan kalimat yang sederhana namun sangat menyentuh. Ia berkata bahwa kebenaran tidak perlu dipaksa diterima. Ia hanya perlu dikenalkan, dipahami, dan dirasakan. Hati manusia yang tulus pasti akan mengenal ketenangan ketika bertemu dengan kebenaran. Dan jika hari ini belum mampu memutuskan apapun, tidak masalah. Yang terpenting adalah jangan menutup diri dari cahaya yang mungkin sedang mengetuk hati. Kalimat itu membuat banyak orang tak mampu berkata-kata. Ada yang menunduk sambil menangis pelan. Ada yang menggenggam tangan mereka sendiri seolah menahan gejolak perasaan. Ada yang hanya terdiam lama, merenungi apa yang baru saja mereka dengar. Namun satu hal pasti, tidak ada seorang pun yang pulang dengan hati yang sama seperti saat mereka datang. Pria yang dulunya hampa kini pulang dengan harapan baru. Seorang ibu yang letih pulang dengan hati yang lebih tenang. Seseorang yang penuh pertanyaan pulang dengan keteguhan untuk mencari lebih dalam. Dan banyak warga lainnya pulang dengan rasa hangat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari itu bukanlah akhir. Hari itu adalah awal. Awal dari sebuah perjalanan spiritual yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Awal dari cahaya yang perlahan menyinari jiwa-jiwa yang selama ini hidup dalam keraguan dan kehampaan. Dan semua itu bermula dari kehadiran seorang ulama yang datang bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan, kasih sayang, dan ketulusan dakwah yang menggetarkan hati. Hari itu, Australia yang tenang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pertemuan antaragama. Hari itu, banyak hati mulai hidup kembali. Sejak hari itu, banyak hati seperti terbangun perlahan. Ceramah yang lembut, penuh keteduhan, dan jauh dari pemaksaan itu ternyata meninggalkan bekas yang sangat dalam. Bukan sekadar informasi, bukan sekadar pengetahuan, melainkan getaran spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Orang-orang yang hadir hari itu pulang dengan kepala yang penuh renungan, dada yang terasa hangat, dan hati yang terasa sedikit lebih hidup dari sebelumnya. Seorang pria yang selama ini hidup dalam kehampaan duduk sendirian di ruang kerjanya malam itu. Lampu redup menerangi meja yang penuh berkas dan pencapaian hidup yang secara duniawi terlihat membanggakan. Namun entah mengapa, ia tidak lagi bangga seperti dulu. Semua keberhasilan itu kini terlihat kecil jika dibandingkan dengan pertanyaan besar yang sedang berputar di kepalanya. Kata-kata tentang kedekatan Tuhan, tentang cintanya, tentang ketenangan jiwa yang datang dari iman, terus terngiang dalam benaknya. Ia memejamkan mata, lalu tanpa sadar dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasakan sebuah keinginan untuk benar-benar mengenal Tuhan, bukan hanya sekadar percaya karena kebiasaan. Sementara itu, seorang ibu yang selama ini menahan lelah batin duduk di ruang keluarga, setelah semua anggota keluarganya tidur. Rumahnya terasa hening. Jam dinding berdetak pelan. Namun hatinya tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang lembut menyelinap dalam dirinya. Ketika sang ulama menjelaskan bahwa manusia tidak pernah diciptakan untuk menanggung semuanya sendirian, bahwa Tuhan selalu siap menenangkan jiwa siapapun yang datang kepadanya dengan tulus, kata-kata itu seperti menyentuh luka lama di dalam dirinya. Ia menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Selama ini ia selalu ingin kuat, selalu ingin terlihat tegar. Tetapi ternyata ia hanya manusia yang juga berhak merasa letih, berhak menangis, dan berhak mencari sandaran spiritual yang benar. Di sudut lain kota, seseorang yang selama ini hidup dengan banyak pertanyaan duduk di depan layar komputernya. Ia membaca, mencari, membuka berbagai referensi tentang apa yang ia dengar hari itu. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya. Namun justru karena itulah hatinya kini tidak bisa diam. Penjelasan tentang keesaan Tuhan yang sederhana namun dalam itu terasa berbeda. Tidak ada kontradiksi yang mengganggu logika. Tidak ada konsep yang membuatnya bingung. Justru semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa semua itu begitu masuk akal. Namun yang paling mengejutkan baginya bukanlah logika itu sendiri, melainkan ketenangan yang ia rasakan di dalam hatinya saat memahaminya.
Hari-hari setelah ceramah itu menjadi hari-hari penuh renungan bagi banyak orang. Setiap dari mereka menjalani hidup seperti biasa, bekerja seperti biasa, tertawa seperti biasa, namun di dalam diri mereka sedang terjadi sesuatu yang luar biasa. Keheningan batin yang dulu menyakitkan kini berubah menjadi keheningan yang penuh rasa ingin tahu. Mereka tidak lagi sekadar hidup, tetapi mulai mencari makna hidup. Pria yang hampa itu mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Saat melihat langit pagi yang cerah, ia terdiam. Saat melihat keluarganya tertawa, ia merasa tersentuh lebih dalam. Saat melihat dirinya sendiri di cermin, ia bertanya pelan, apa aku benar-benar sudah mengenal penciptaku? Atau selama ini aku hanya berlari tanpa arah? Pertanyaan itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti selama ini berlari sangat jauh, tapi baru sadar bahwa ia tidak tahu kemana tujuannya. Seorang ibu itu pun mengalami perubahan dalam hatinya. Setiap kali ia merasa letih, ia teringat bagaimana sang ulama menjelaskan bahwa Tuhan dalam Islam bukan hanya disembah, tetapi dicintai dengan penuh ketenangan. Ia teringat kata-kata tentang doa yang bukan hanya ritual, tetapi percakapan penuh kasih antara hamba dan Tuhannya. Hatinya bergetar. Ia mulai merasakan keinginan untuk mengenal lebih dalam ajaran yang mampu membuatnya merasa dipeluk meski tanpa sentuhan siapapun. Seseorang yang selalu mempertanyakan banyak hal itu pun mengalami pergulatan batin yang kuat. Logikanya berkata ia harus terus memeriksa, tetapi hatinya berkata ia telah menemukan sesuatu yang sangat berarti. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa keimanan tidak bertentangan dengan akal sehat. Justru akal sehatnya seolah membawa dirinya semakin dekat pada keimanan. Ia terdiam lama, menatap langit malam yang bertabur bintang, lalu tersenyum tipis karena merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Sementara itu, sang ulama yang telah menyampaikan ceramahnya kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Ia tidak tahu siapa yang hatinya tersentuh, siapa yang masih ragu, dan siapa yang mungkin sudah sibuk kembali dengan kehidupan dunia mereka. Namun di dalam doanya, ia selalu memohon agar siapapun yang hadir hari itu diberi cahaya petunjuk. Ia tidak pernah berniat memaksa siapapun. Yang ia inginkan hanyalah agar kebenaran bisa dikenal, agar hati yang gelisah bisa menemukan ketenangan yang sejati. Beberapa hari kemudian, sebagian warga yang hadir pada acara itu kembali bertemu secara tak disengaja. Mereka saling bertukar pandang, dan tanpa berkata apapun mereka tahu bahwa masing-masing sedang memikirkan hal yang sama. Ada keheningan yang aneh namun indah. Ada rasa malu untuk jujur bahwa hati mereka sedang tersentuh. Namun akhirnya satu demi satu mereka mulai berbicara. Ada yang mengaku sejak hari itu tidak bisa tidur dengan tenang, karena terus memikirkan penjelasan tentang keesaan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa ia menangis malam itu tanpa alasan yang jelas, hanya karena merasa disentuh oleh sesuatu yang sangat halus dalam jiwanya. Ada yang berkata bahwa ia kini merasa lebih ringan, seolah beban hidupnya kini punya tempat untuk diletakkan. Mereka saling mendengarkan, saling menenangkan, dan saling menyadari bahwa pengalaman mereka ternyata tidak berdiri sendiri. Kata-kata sang ulama yang begitu sederhana ternyata mampu membangunkan sesuatu yang sangat penting di dalam diri mereka. Kesadaran bahwa hidup bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar mengejar dunia, bukan sekadar mengikuti tradisi. Hidup membutuhkan arah. Hidup membutuhkan hubungan spiritual yang kuat. Dan apa yang mereka rasakan kini membuat mereka ingin melangkah lebih jauh. Mereka mulai sering duduk dalam keheningan, bukan lagi karena kesepian, tetapi karena ingin merasakan kedekatan dengan Tuhan. Mereka mulai membuka hati, bukan lagi untuk mengeluh, tetapi untuk memahami. Mereka mulai berani jujur kepada diri sendiri, bahwa selama ini mereka mungkin hidup jauh dari hakikat keyakinan yang sebenarnya. Air mata pun sering jatuh tanpa mereka sadari. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata keharuan. Air mata seseorang yang merasa sedang dipeluk oleh sesuatu yang sangat lembut dan suci. Hari-hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Bukan perubahan yang langsung terlihat, bukan perubahan yang dramatis, tetapi perubahan yang perlahan menghangatkan jiwa. Mereka kini tidak lagi berjalan sendirian dalam kegelapan. Mereka merasa sedang menuju cahaya, meski mereka belum tahu sejauh apa perjalanan itu akan membawa mereka. Namun satu hal pasti, hati mereka telah diketuk. Jiwa mereka telah disentuh. Dan sekalipun mereka mencoba mengabaikannya, rasa tenang itu tetap bertahan.
Ketenangan yang tidak datang dari dunia, tidak datang dari manusia, tetapi datang dari kebenaran yang menyentuh jiwa dengan cara yang sangat lembut. Hari-hari setelah acara besar itu ternyata tidak berakhir begitu saja. Apa yang disampaikan seorang ulama tentang keesaan Tuhan, tentang cinta ilahi yang tidak membutuhkan perantara, tentang ibadah yang berdiri di atas ketulusan hati, rupanya meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus dalam benak warga. Mereka kembali ke rumah masing-masing, menjalani rutinitas, tersenyum seperti biasa, namun di dalam dada mereka ada sesuatu yang berubah. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seperti pintu yang sebelumnya tertutup rapat, kini terbuka perlahan dan membiarkan cahaya masuk. Beberapa warga yang sebelumnya datang sekadar karena undangan, kini justru merasa ingin kembali bertemu dengan ulama itu. Mereka ingin bertanya lebih banyak. Mereka ingin memahami lebih dalam. Mereka ingin memastikan bahwa rasa tenang yang tiba-tiba hadir dalam hati mereka bukanlah ilusi sesaat. Bahwa kedamaian yang mereka rasakan ketika mendengar kalimat tentang Tuhan yang satu bukan sekadar emosi singkat yang akan menghilang. Maka hari itu, di sebuah aula sederhana yang sama sekali tidak megah, beberapa warga berkumpul kembali. Tidak ada undangan resmi, tidak ada persiapan acara yang rumit. Hanya ruangan tenang, beberapa kursi, dan suasana yang penuh rasa penasaran. Ulama itu kembali hadir dengan wajah tenang dan tatapan penuh kasih. Tidak ada kesan memaksa, tidak ada kesan menyuruh. Ia duduk bersama mereka, bukan sebagai penguasa mimbar, melainkan sebagai saudara yang ingin menemani perjalanan hati. Satu persatu tangan terangkat. Ada yang bertanya tentang mengapa dalam Islam, Tuhan dianggap terlalu dekat, begitu dekat hingga tidak perlu perantara. Ada yang bertanya tentang doa yang langsung dipanjatkan tanpa harus melalui siapapun. Ada pula yang bertanya mengapa Islam tidak memaksa pemeluknya, tetapi justru mengajak dengan kelembutan. Ulama itu menjawab dengan sabar. Ia tidak berdebat. Ia tidak menghakimi keyakinan mereka sebelumnya. Ia hanya menjelaskan dengan hati, bahwa Islam hadir bukan untuk memutus kebahagiaan manusia, tetapi untuk menuntun hati agar mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya. Ia menggambarkan bagaimana seorang hamba berdiri dalam doa, menundukkan kepala, mengakui kelemahan, dan menyerahkan seluruh harapan hanya kepada Sang Pencipta. Bukan karena takut semata, tetapi karena cinta yang tulus. Beberapa warga mulai menunduk. Ada yang menahan air mata. Ada yang memejamkan mata sejenak, seolah-olah sedang merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka temukan. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mungkin mereka mengenal Tuhan sebatas ritual, tradisi, dan kebiasaan turun-temurun. Namun kini mereka melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah hubungan yang lebih personal, lebih hangat, lebih dekat. Di sudut ruangan, seorang warga duduk sambil memeluk kedua tangannya di dada. Sejak ceramah itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena gelisah, tetapi karena pikirannya penuh dengan pertanyaan tentang makna hidup. Ia mengingat masa lalunya, kesalahannya, kebahagiaannya, dan kehilangan yang pernah dialaminya. Namun entah mengapa, setiap kali teringat kalimat tentang Tuhan yang Maha Mengampuni, ia merasa seperti diberi kesempatan baru untuk memulai segalanya dari awal. Warga lain yang hadir pun sebenarnya membawa luka masing-masing. Ada yang pernah kehilangan orang tercinta dan masih menyisakan duka mendalam. Ada yang hidup dalam tekanan dan kegelisahan. Ada pula yang selama ini merasa kosong meski hidupnya terlihat bahagia dari luar. Dan anehnya, semuanya merasa seolah-olah Islam datang bukan hanya sebagai ajaran, tetapi sebagai jawaban atas kegelisahan yang selama ini mereka simpan sendiri. Ulama itu kemudian berkata dengan suara lembut, bahwa Islam tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke dalamnya. Setiap orang punya perjalanan iman masing-masing. Namun jika hati mulai tergerak, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Tuhan bagi mereka yang sedang mencari kebenaran. Kalimat itu membuat ruangan seketika terasa hening. Seperti ada sesuatu yang berat namun indah, turun menyelimuti mereka. Beberapa warga mulai mencoba hal kecil. Ada yang mulai belajar cara berdoa dalam Islam. Ada yang mencoba menirukan gerakan sujud meski masih ragu dan belum yakin sepenuhnya. Ada yang hanya duduk, diam, dan mendengarkan bacaan ayat suci dengan penuh perhatian. Dan yang paling mengharukan, ada yang mengakui bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar berbicara dengan Tuhan tanpa perantara apapun. Hari itu bukan hari seseorang bersyahadat.
bukan hari keputusan besar diambil. Namun hari itu adalah hari ketika harapan mulai menyala. Ketika hati-hati yang sebelumnya tertutup mulai terbuka. Ketika jiwa-jiwa yang dulu ragu mulai yakin bahwa kedamaian yang mereka rasakan bukan kebetulan, melainkan hidayah yang perlahan Allah titipkan. Beberapa dari mereka pulang dengan mata sembab, namun bibir mereka tersenyum. Ada yang pulang sambil memeluk keluarganya lebih erat. Ada yang berjalan dalam diam, namun hatinya terasa lebih ringan. Mereka tidak lagi merasa takut untuk mencari kebenaran. Mereka mulai mengerti bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang menyakitkan, melainkan sesuatu yang justru menyembuhkan luka jiwa. Di sisi lain, ulama yang menyampaikan dakwah itu pun menundukkan kepala penuh syukur. Ia menyadari bahwa bukan dirinya yang menggerakkan hati-hati itu. Ia hanya perantara dakwah. Yang membolak-balik hati hanyalah Tuhan. Ia hanya berharap semoga mereka yang sedang mencari jalan terang benar-benar dipantaskan menerima cahaya iman. Hari demi hari berlalu setelah kilauan harapan itu mulai menyala di hati mereka. Namun seperti perjalanan iman pada umumnya, harapan tidak datang sendirian. Ia datang bersama ujian, bersama pertanyaan, bersama rasa takut yang tiba-tiba menyelinap tanpa permisi. Hati yang mulai merasakan kedamaian itu, kini diuji dengan suara-suara dari luar dan keraguan dari dalam diri sendiri. Beberapa warga yang sebelumnya merasa tenang justru mulai diliputi rasa khawatir. Mereka mulai memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar mengambil langkah besar itu. Bagaimana tanggapan keluarga? Bagaimana pandangan masyarakat sekitar? Apakah mereka siap meninggalkan kebiasaan lama yang telah mereka jalani sejak kecil? Apakah mereka sanggup memikul beban identitas baru yang mungkin akan menyulitkan mereka di lingkungan yang berbeda keyakinan? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema dalam kepala mereka. Ada yang menatap langit malam dengan napas berat, bertanya dalam hati apakah keputusan mengikuti kebenaran berarti harus siap kehilangan segalanya. Ada yang duduk sendirian di sudut rumah, menahan tangis yang tidak bisa lagi dikendalikan. Bukan karena sedih semata, tetapi karena pertarungan hati itu terasa begitu nyata dan melelahkan. Di satu sisi, hati mereka kini mulai menemukan makna baru tentang Tuhan, tentang kedamaian, tentang kehidupan yang lebih utuh dan terarah. Namun di sisi lain, mereka masih terikat oleh masa lalu, oleh identitas, oleh kebiasaan, oleh pandangan manusia yang mungkin tidak akan menerima perubahan itu. Mereka takut dicemooh. Mereka takut disalahpahami. Mereka takut dianggap mengkhianati tradisi. Suatu sore, mereka kembali berkumpul dalam suasana sederhana. Tidak semua datang dengan wajah cerah seperti sebelumnya. Banyak yang datang dengan dahi mengernyit, mata sembab, dan langkah yang terasa berat. Mereka duduk, saling memandang tanpa kata, seolah masing-masing mengerti bahwa kini bukan lagi soal penasaran atau ketertarikan. Ini sudah masuk pada tahap keberanian. Ulama yang selama ini membimbing mereka memandang satu persatu wajah yang sedang bergulat dengan batin itu. Dengan suara lembut, ia berkata bahwa setiap orang yang ingin menemukan kebenaran pasti akan melewati fase ini. Fase antara takut dan ingin, antara ragu dan yakin, antara dunia dan akhirat. Namun disinilah letak keindahan iman. Ia lahir bukan dari paksaan, tetapi dari perjuangan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ia menceritakan bahwa dalam hidup, selalu ada hal yang harus dikorbankan demi sesuatu yang lebih berharga. Bahwa jalan menuju ketenangan sejati tidak selalu mulus. Kadang dipenuhi kerikil tajam, air mata, bahkan kebingungan. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang berjuang mendekatinya. Setiap langkah yang penuh ketakutan sekalipun, selama menuju kebenaran, tetap akan dibalas dengan kasih sayang yang luar biasa. Kalimat itu membuat beberapa warga tidak lagi mampu menahan air mata. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar pilihan agama. Ini tentang masa depan jiwa mereka. Tentang ketenangan yang selama ini tidak pernah benar-benar mereka rasakan. Tentang hubungan dengan Tuhan yang begitu indah dan tidak ingin mereka lepaskan. Beberapa di antara mereka mulai bercerita. Ada yang mengaku bahwa setelah mengenal ajaran tentang keesaan Tuhan secara langsung, ia tidak lagi bisa berpura-pura hidup seperti sebelumnya. Hatinya terus gelisah jika jauh dari ajaran itu. Namun di saat yang sama, ia takut menyakiti orang-orang yang selama ini menyayanginya. Ketika ia berbicara, suaranya bergetar, dan air matanya jatuh begitu saja.
Ada pula yang mengaku bahwa sejak itu hidupnya menjadi lebih damai. Amarahnya berkurang, egonya luluh, dan hatinya lebih lembut. Tapi ia masih takut akan penolakan. Ia takut dianggap aneh, takut dijauhkan, takut dilihat sebagai seseorang yang berbeda. Ia merasa berada di tengah jembatan, tidak lagi berada sepenuhnya di masa lalu, namun juga belum berani melangkah penuh ke masa depan. Ulama itu mendengarkan dengan penuh kesabaran. Tidak satupun tangisan yang ia abaikan. Tidak satupun kegelisahan yang ia sepelekan. Ia kemudian berkata bahwa kebenaran memang tidak selalu datang dengan kenyamanan. Tetapi saat seseorang telah merasakan cahaya, sangat sulit baginya untuk kembali hidup dalam kegelapan meskipun kegelapan itu terasa familiar. Ia mengingatkan mereka bahwa Tuhan Maha mengetahui isi hati. Bahwa setiap air mata yang jatuh dalam pencarian iman tidak akan pernah sia-sia. Bahwa setiap keraguan yang mereka rasakan justru menunjukkan bahwa mereka sedang serius memikirkan pilihan ini, bukan sekadar terbawa suasana. Justru disitulah nilai perjuangan mereka. Suasana ruangan berubah menjadi sangat haru. Tidak ada suara selain isak pelan dan tarikan napas berat. Namun di balik air mata itu, ada kekuatan baru yang sedang tumbuh. Mereka mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang rasa takut kehilangan, tetapi tentang keberanian menemukan jati diri. Hari itu, mereka tidak langsung mengambil keputusan. Namun sesuatu telah berubah. Mereka kini lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka mulai berdoa dengan cara yang baru, memohon agar Tuhan membimbing langkah mereka, menenangkan hati mereka, dan meneguhkan keyakinan mereka jika memang ini jalan yang benar. Malam hari, masing-masing dari mereka kembali ke rumah dengan hati yang dipenuhi campuran perasaan, takut, haru, sekaligus penuh harapan. Ada yang menangis dalam diam sambil menatap langit, meyakinkan diri bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Ada yang memeluk keluarganya lebih lama dari biasanya, menyadari bahwa mungkin suatu hari nanti mereka harus menjelaskan sesuatu yang besar. Namun yang pasti, mereka kini tidak lagi sendirian. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, saling mengingatkan bahwa kebaikan tidak pernah datang tanpa ujian. Mereka menyadari bahwa apapun yang terjadi nanti, mereka telah merasakan sesuatu yang begitu luar biasa. Kedamaian hati yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hari itu datang seperti hari biasa. Langit cerah, udara sejuk, dan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Namun di dalam hati sekelompok warga yang selama ini terus mencari ketenangan, ada sesuatu yang berbeda. Jika sebelumnya mereka hanya dipenuhi pertanyaan, keraguan, dan ketakutan, maka kini ada keberanian baru yang mulai tumbuh pelan-pelan. Bukan keberanian yang penuh teriakan, tetapi keberanian yang lahir dari doa panjang, air mata, dan pergulatan batin yang melelahkan. Mereka berkumpul kembali di tempat yang sama. Sebuah ruangan sederhana, dengan dinding polos, kursi-kursi biasa, namun memiliki makna yang begitu dalam bagi mereka. Ruangan itu bukan hanya tempat pertemuan, melainkan saksi dari perjalanan hati mereka. Saksi dari detik-detik ketika mereka mulai mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda. Saksi dari momen ketika jiwa mereka diliputi cahaya ketenangan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Suasana kali ini berbeda. Tidak lagi sekadar penasaran. Tidak hanya membawa kegelisahan. Mereka datang dengan langkah yang lebih mantap, meski masih menyimpan sisa-sisa ketakutan. Ada yang menggenggam erat kedua tangannya, ada yang menunduk sambil menarik napas panjang, ada pula yang duduk dengan mata berkaca-kaca bahkan sebelum apapun dimulai. Mereka tahu, hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari ketika hati mereka harus jujur, bukan lagi pada dunia, tetapi pada Tuhan. Ulama yang selama ini membimbing mereka kembali hadir. Tatapannya lembut, penuh kasih, dan tidak sedikitpun menunjukkan paksaan. Ia memahami bahwa apa yang mereka hadapi bukan perkara ringan. Ia tahu, setiap hati yang sedang berjuang untuk memilih kebenaran sedang memikul beban yang mungkin tidak terlihat, tetapi terasa sangat berat bagi yang menjalaninya. Dengan suara tenang, ia membuka pembicaraan. Ia bertanya apakah mereka masih merasakan ketenangan yang dulu pernah hadir, setelah mengenal konsep ketuhanan Islam. Pertanyaan itu seketika membuat beberapa dari mereka menunduk sambil menahan tangis. Karena kenyataannya, ketenangan itu bukan hanya masih ada, tetapi justru semakin kuat. Semakin mereka mencoba menjauh, semakin hati mereka terasa hampa. Semakin mereka menunda,
semakin jiwa mereka merasa gelisah. Satu persatu mereka mulai berbicara. Ada yang mengaku bahwa sejak mengenal ajaran tentang keesaan Tuhan, doanya terasa lebih hidup. Ia merasa benar-benar berbicara langsung kepada Sang Pencipta tanpa perantara siapapun. Ia merasa didengar, dipahami, dan diterima apa adanya. Setiap kali ia menengadahkan tangan, hatinya terasa dekat dengan sesuatu yang begitu agung namun sangat hangat. Yang lain bercerita bahwa hidupnya berubah. Amarahnya mereda, kebenciannya berkurang, hatinya lebih lembut. Ia belajar memaafkan orang lain dan dirinya sendiri. Ia merasa lebih manusiawi, lebih tenang, dan lebih siap menjalani hidup. Namun bersamaan dengan itu, ia juga harus menghadapi kebingungan. Ia takut melukai perasaan keluarga, tetapi ia tidak ingin membohongi hatinya sendiri. Cerita-cerita itu membuat suasana semakin haru. Ruangan yang tenang itu dipenuhi suara isak pelan. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang mencemooh. Semua saling memahami karena mereka sama-sama sedang berada di persimpangan yang sama, antara keberanian memilih kebenaran atau bertahan pada kenyamanan lama. Ulama itu kemudian berkata bahwa dalam Islam, iman tidak pernah dipaksa. Tidak ada paksaan dalam memilih jalan Tuhan. Namun ia juga mengingatkan bahwa ketika hati telah menemukan kebenaran, maka menunda terlalu lama justru menjadi beban bagi jiwa sendiri. Ia menceritakan bahwa banyak orang di dunia ini yang mencari ketenangan sepanjang hidupnya, tetapi tidak pernah menemukannya. Sedangkan mereka, dengan izin Tuhan, telah merasakannya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Kata-kata itu terasa masuk begitu dalam. Bukan sebagai tekanan, tetapi sebagai pengingat. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin selama ini Tuhan memang telah menuntun mereka langkah demi langkah. Dari rasa penasaran, menuju ketertarikan, lalu menumbuhkan harapan, hingga akhirnya membawa mereka pada keyakinan yang tak lagi bisa mereka abaikan. Salah satu dari mereka, dengan suara bergetar, berkata bahwa ia sudah tidak sanggup terus berpura-pura. Jika selama ini ia tetap bertahan hanya karena takut pada pandangan manusia, maka itu berarti ia sedang mengabaikan panggilan Tuhan. Ia tidak ingin lagi hidup hanya untuk memuaskan penilaian orang lain, tetapi ingin hidup untuk memenuhi panggilan hati yang dipenuhi cahaya iman. Ucapan itu membuat banyak orang menangis. Karena apa yang ia katakan bukan hanya suaranya sendiri. Itu adalah suara hati mereka semua. Hati yang sama-sama lelah menahan keyakinan. Hati yang sudah terlalu lama mencoba kuat dengan kebimbangan. Hati yang kini hanya ingin berserah sepenuhnya. Ulama itu tersenyum penuh haru. Ia memandang mereka bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai saudara yang sedang menuju rumah spiritualnya. Ia berkata bahwa jika hari ini mereka merasa siap, maka Tuhan sudah lebih dulu menyambut mereka. Jika hari ini mereka ingin memantapkan hati, maka Tuhan telah menenangkan jiwa mereka sejak awal. Saat itu, suasana ruangan menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara napas yang berat dan tangisan yang tidak lagi dapat ditahan. Hati mereka kini berada di titik paling jujur. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Tidak ada lagi tempat untuk berpura-pura. Mereka mulai menyadari bahwa inilah jawaban atas semua keresahan mereka selama ini. Keyakinan itu kini menemukan tempatnya. Beberapa dari mereka menutup mata, merasakan kehadiran kedamaian yang sangat kuat dalam diri mereka. Ada yang menangis terisak sambil memegangi dada karena haru. Ada yang menunduk sambil menggigit bibir agar tidak terlalu keras menangis. Ada pula yang tersenyum sambil membiarkan air mata mengalir, seperti seseorang yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah sekian lama tersesat. Hari itu tidak harus langsung berakhir dengan keputusan besar, namun hati mereka sudah tidak sama lagi. Jika sebelumnya mereka masih berjalan sambil melihat ke belakang, kini mereka melangkah dengan pandangan yang tertuju ke depan. Jika sebelumnya mereka penuh ketakutan, kini mereka dipenuhi keberanian. Jika sebelumnya iman hanyalah rasa penasaran, kini iman telah berubah menjadi keyakinan yang mengakar kuat. Malamnya, masing-masing pulang dengan hati yang terasa lebih ringan. Beberapa memandang langit malam dan berbisik pelan, seolah berbicara langsung pada Tuhan. Mereka memohon agar diberikan kekuatan, agar diberi keteguhan, agar keluarga mereka kelak bisa memahami, atau setidaknya suatu hari nanti dapat melihat perubahan baik dalam diri mereka. Dan di tengah rasa haru itu, ada harapan yang semakin jelas. Bahwa perjalanan mereka tidak sia-sia.
bahwa air mata yang selama ini jatuh bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti perjuangan iman. Bahwa jalan yang mereka tempuh mungkin berat, tetapi penuh cahaya ilahi yang menuntun langkah. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini hanya mereka bayangkan dalam batin, hari yang selalu mereka bicarakan dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, kini berdiri di depan mereka begitu nyata. Tidak ada perayaan besar, tidak ada panggung megah, tidak ada sorotan kamera yang memaksa mereka tersenyum. Hanya sebuah ruangan sederhana, lampu yang hangat, suasana yang tenang, dan hati-hati yang kini mantap ingin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang selama ini mereka cari. Sejak pagi, beberapa di antara mereka sudah tidak bisa menahan gejolak perasaan. Ada yang duduk lama di tepi tempat tidur, memandangi langit dari jendela sambil mengatur napas, berusaha menenangkan diri dari rasa haru yang begitu kuat. Ada yang memeluk anggota keluarganya lebih lama dari biasanya, meski sebagian keluarga belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hatinya. Ada pula yang berdoa dalam diam, memohon agar Tuhan merestui langkah besar ini. Ketika mereka satu persatu melangkah menuju tempat itu, langkah mereka terasa berat sekaligus ringan. Berat karena ini adalah keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka. Namun ringan, karena hati mereka dipenuhi keyakinan dan ketenangan yang selama ini mereka cari. Tidak ada lagi kebimbangan panjang seperti sebelumnya. Tidak ada lagi air mata keraguan. Yang tersisa hanyalah keteguhan dan rasa syukur. Ruangan itu kembali menyambut mereka dengan ketenangan khasnya. Bangku-bangku disusun rapi. Udara terasa hangat, seolah menyambut jiwa-jiwa yang hendak menemukan rumah barunya. Ulama yang selama ini membimbing mereka sudah berada di sana, duduk dengan wajah teduh dan penuh kasih. Tatapannya menunjukkan rasa bahagia yang sulit disembunyikan. Namun ia tetap tenang, agar momen ini tidak terasa seperti paksaan, melainkan pilihan suci yang lahir dari kesadaran hati. Ketika semua telah duduk, suasana menjadi hening. Tidak ada suara selain detak jantung yang serasa berdentum kuat di dada masing-masing. Beberapa dari mereka menundukkan kepala sambil menggenggam tangan dengan erat, menahan tangis yang sejak awal sudah menggantung di pelupuk mata. Ulama itu memulai dengan mengingatkan mereka bahwa apa yang akan mereka lakukan bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan baru. Sebuah awal yang mungkin penuh ujian, namun juga penuh rahmat dan kasih sayang dari Tuhan. Ia berkata bahwa Tuhan tidak pernah memanggil hambanya tanpa tujuan. Jika hati mereka bisa sampai pada titik ini, itu berarti Tuhan telah memilih mereka untuk merasakan indahnya iman. Kata-kata itu seketika membuat suasana berubah menjadi sangat haru. Air mata mulai menetes, bukan lagi karena takut, tetapi karena bahagia. Karena setelah sekian lama mencari, bertanya, menangis, dan berjuang, akhirnya mereka sampai pada titik yang begitu membahagiakan, titik penyerahan total kepada Tuhan. Kemudian tibalah momen yang paling ditunggu. Ulama itu berdiri perlahan. Ia meminta mereka yang siap, berdiri bersama dengan hati yang tulus. Satu persatu mereka berdiri. Ada yang gemetar, ada yang menangis terisak, ada yang memegang dada seolah ingin memastikan bahwa hatinya benar-benar ada di tempat yang tepat. Dengan suara lembut, ulama itu membimbing mereka mengucapkan kalimat suci itu. Kalimat yang tidak hanya keluar dari bibir, tetapi dari relung hati terdalam. Kalimat yang menjadi pintu masuk menuju kehidupan baru yang penuh cahaya. Suara mereka bergema pelan di ruangan itu, bergetar namun penuh keyakinan. Ada yang suaranya patah karena tangis, ada yang berusaha tegar meski air matanya jatuh tanpa henti. Setiap kata terasa berat, namun sekaligus begitu indah. Dan ketika kalimat itu selesai diucapkan, suasana ruangan pecah dalam tangisan haru. Beberapa dari mereka langsung menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuh mereka bergetar menahan tangis. Sebagian jatuh terduduk sambil memeluk dirinya sendiri, tidak percaya bahwa mereka benar-benar telah sampai pada titik ini. Mereka merasa seperti dilahirkan kembali. Seakan semua gelap yang pernah mereka rasakan selama ini perlahan lenyap, digantikan cahaya yang begitu lembut dan menenangkan. Ada yang memeluk sesamanya dengan erat, seperti saudara yang telah lama terpisah dan akhirnya dipertemukan kembali. Mereka saling menangis, saling tersenyum, saling menguatkan tanpa banyak kata. Karena di antara mereka kini tidak hanya ada hubungan sebagai sesama manusia, tetapi sudah ada ikatan iman yang menyatukan. Ulama itu tidak mampu menyembunyikan rasa harunya. Matanya ikut basah. Ia menunduk,
memuji kebesaran Tuhan yang telah membolak-balikan hati manusia dengan cara yang begitu indah. Ia tahu, bukan dirinya yang telah membuat semua ini terjadi. Ia hanya perantara kecil dalam rencana agung Tuhan. Yang sesungguhnya bekerja adalah cahaya hidayah yang masuk ke dalam hati mereka. Setelah momen itu, suasana menjadi lebih hangat. Mereka duduk kembali, namun kini dengan perasaan yang benar-benar berbeda. Hati mereka terasa lebih ringan, wajah mereka tampak lebih damai, seolah beban berat yang selama ini mereka pikul mendadak menghilang. Ada yang tersenyum sambil terus menghapus air mata yang tak kunjung berhenti. Ada yang hanya terdiam, menikmati ketenangan luar biasa yang baru saja mereka raih. Ulama itu kemudian menyampaikan nasihat penuh cinta. Ia berkata bahwa menjadi pribadi beriman bukan berarti hidup mereka akan selalu mudah. Akan ada tantangan, akan ada ujian, mungkin akan ada air mata lagi. Namun kini mereka tidak lagi berjalan sendiri. Kini mereka berjalan bersama Tuhan yang selalu dekat, yang mendengar setiap doa, yang mengetahui setiap rasa sakit, dan yang selalu siap menguatkan. Ia juga mengingatkan bahwa iman bukan hanya tentang status keyakinan, tetapi tentang perubahan hati, akhlak, dan kehidupan. Tentang menjadi manusia yang lebih lembut, lebih penyabar, lebih rendah hati, dan lebih penuh kasih. Tentang membuktikan kepada dunia bahwa cahaya iman membawa kebaikan nyata dalam setiap langkah. Mereka mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Setiap kata terasa seperti pelukan hangat yang menenangkan. Ada rasa bangga, bukan karena telah memilih jalan tertentu, tetapi karena akhirnya berani jujur pada hati sendiri. Karena akhirnya mereka memilih Tuhan di atas segalanya. Ketika acara itu selesai, tidak ada yang langsung berdiri dan pergi. Mereka masih duduk, menikmati sisa haru yang masih menyelimuti ruangan. Beberapa masih menangis pelan. Beberapa saling menggenggam tangan, merasakan kebersamaan yang tulus. Beberapa memandang langit-langit ruangan sambil tersenyum, seolah berbicara pada Tuhan yang selama ini mereka cari. Saat mereka melangkah keluar, dunia terasa berbeda. Langit yang sama kini terlihat lebih indah. Udara yang sama kini terasa lebih segar. Hati mereka yang dulu penuh beban kini terasa lapang. Mereka tahu, kehidupan setelah ini mungkin tidak mudah. Tetapi mereka juga tahu, mereka tidak lagi sendirian. Hari itu menjadi saksi, bahwa keajaiban bukan selalu tentang hal besar yang terlihat mata. Terkadang, keajaiban ada pada hati manusia yang berani berubah. Pada jiwa yang berani melangkah menuju kebenaran. Pada air mata yang jatuh bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan spiritual yang begitu dalam. Hari-hari setelah momen agung itu berjalan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka yang dulu hidup dengan kegelisahan kini merasakan ketenangan yang begitu dalam. Ada perasaan seperti dilahirkan kembali, bukan sebagai seseorang yang berbeda secara fisik, tetapi sebagai jiwa yang kini memahami tujuan hidupnya dengan lebih jelas. Sejak saat itu, setiap pagi terasa lebih berarti. Ketika mata terbuka, hati mereka langsung mengingat kebesaran Tuhan. Tidak lagi kosong seperti dulu, tidak lagi penuh pertanyaan tanpa jawaban. Kini ada rasa syukur yang hangat, rasa tenang yang halus, rasa damai yang mengalir tanpa dipaksa. Mereka merasa seakan dunia yang sama kini memiliki warna yang berbeda, lebih lembut, lebih bermakna. Namun kehidupan tidak serta-merta menjadi mudah. Justru setelah itu, ujian mulai datang satu persatu. Ada yang harus berhadapan dengan keluarga yang tidak mengerti dan tidak bisa menerima perubahan mereka. Ada yang menghadapi tatapan aneh dari tetangga, pertanyaan sinis dari orang sekitar, bahkan penolakan yang pedih. Tapi menariknya, semua itu tidak lagi membuat mereka runtuh seperti dulu. Ada sesuatu di dalam hati mereka yang kini kokoh, seperti benteng yang dipenuhi cahaya, membuat mereka tetap tegar meski diterpa gelombang. Setiap kali rasa berat itu muncul, mereka teringat kembali pada saat pertama kali merasakan kedamaian setelah mengenal ajaran tentang keesaan Tuhan. Mereka teringat bagaimana mereka menangis bukan karena hancur, tetapi karena merasakan kasih sayang ilahi yang begitu dekat. Kenangan itu menjadi kekuatan. Setiap air mata yang dulu jatuh bukan lagi dianggap sebagai tanda kelemahan, tetapi sebagai saksi dari perjalanan panjang menuju kebenaran. Perlahan, kehidupan mereka berubah. Perubahan itu tidak selalu besar, tetapi terasa nyata. Ada yang mulai belajar memperbaiki akhlaknya. Lebih sabar, lebih lembut,
lebih berhati-hati dalam berbicara. Ada yang lebih menghargai waktu, lebih menghormati orang lain, lebih banyak memikirkan kebaikan daripada sekadar kesenangan dunia. Mereka tidak hanya berubah pada keyakinan, tetapi juga dalam cara memandang kehidupan. Doa kini menjadi bagian paling indah dalam hidup mereka. Saat berdoa, mereka merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka merasa didengar langsung, diperhatikan, dan dipeluk secara spiritual. Di saat kelelahan menumpuk, doa menjadi tempat pulang. Di saat bahagia, doa menjadi ungkapan syukur. Di saat bingung, doa menjadi penuntun. Yang dulu mencari Tuhan dengan rasa takut, kini mencari Tuhan dengan rasa cinta. Tidak hanya diri mereka yang berubah, suasana di sekitar pun perlahan ikut tersentuh. Ada yang dulu keras kini mulai melunak hatinya melihat perubahan baik mereka. Ada yang dulu meremehkan kini malah bertanya, ingin tahu apa yang membuat mereka tampak begitu tenang. Bahkan ada yang diam-diam kagum melihat bagaimana mereka bisa tetap berdiri, meski harus kehilangan banyak hal duniawi. Beberapa orang mulai mendekat, bukan untuk bertanya soal perdebatan agama, tetapi untuk bertanya tentang rasa damai yang terlihat jelas di mata mereka. Mereka menceritakan perjalanan batin mereka dengan tenang, tidak dengan kesombongan, tetapi dengan rasa syukur. Mereka tidak memaksa, tidak menghakimi, hanya berbagi tentang keindahan kedekatan dengan Tuhan yang mereka rasakan. Dan dari sanalah, inspirasi mulai menyebar. Ada orang yang dulunya menjauh dari agama kini perlahan mendekat pada Tuhannya masing-masing karena melihat ketulusan mereka. Ada yang sebelumnya penuh kemarahan kini mulai belajar memaafkan. Ada yang dulunya hidup hanya mengejar dunia kini mulai merenung tentang makna hidup. Perubahan mereka tidak hanya menyentuh diri sendiri, tetapi juga menjadi pelita kecil bagi banyak hati yang sedang gelap. Di tengah perjalanan itu, mereka tetap menjaga hubungan satu sama lain. Mereka saling menyemangati, saling menguatkan, saling mengingatkan agar tidak menyerah. Jika salah satu merasa lemah, yang lain hadir sebagai penopang. Jika ada yang menangis karena ujian terlalu berat, yang lain memeluk dengan kata-kata lembut dan doa penuh ketulusan. Mereka menjadi keluarga, bukan karena darah, tetapi karena iman yang menyatukan jiwa. Ulama yang dulu membimbing mereka tidak pernah meninggalkan mereka. Ia tetap hadir, membimbing dengan kesabaran, mengajarkan makna kehidupan beriman bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui teladan sikap yang penuh kasih. Ia mengingatkan bahwa iman bukan hanya tentang pengakuan, tetapi tentang perjalanan panjang penuh perjuangan. Ia menenangkan mereka bahwa setiap langkah di jalan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Waktu berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun rasa haru itu tidak pernah hilang. Setiap kali mereka mengingat hari ketika pertama kali mengucapkan kalimat suci itu, hati mereka kembali bergetar. Air mata mereka kembali hangat. Bukan karena sedih, tetapi karena menyadari betapa besar nikmat yang telah Tuhan berikan. Nikmat dikenalkan pada kebenaran, nikmat dikuatkan dalam ujian, nikmat dicintai oleh Tuhan yang maha lembut. Kini mereka tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kepada dunia bahwa iman membawa kebaikan, bukan kebencian. Bahwa kedekatan dengan Tuhan melahirkan kelembutan, bukan kekerasan. Bahwa kasih ilahi menumbuhkan cinta pada sesama, bukan kebencian terhadap perbedaan. Mereka mulai aktif membantu sesama, menolong tanpa memilih, berbuat baik tanpa pamrih. Mereka ingin orang lain merasakan kehangatan hati yang mereka rasakan. Mereka ingin membuktikan bahwa keyakinan bukan hanya berada di bibir, tetapi harus berbuah dalam tindakan nyata. Kadang, di malam yang sunyi, mereka duduk sendirian sambil menatap langit. Di sanalah mereka kembali mengenang seluruh perjalanan mereka. Dari kebingungan, menuju pencarian. Dari rasa takut, menuju keberanian. Dari kegelapan, menuju cahaya. Mereka tersenyum sambil membiarkan air mata haru mengalir. Karena mereka tahu, perjalanan ini bukan kebetulan. Ini adalah undangan lembut dari Tuhan untuk kembali kepadanya. Dan kini, mereka tidak lagi bertanya, apakah aku berada di jalan yang benar? Mereka hanya berkata dalam hati, terima kasih, karena Engkau telah membimbingku ke jalan ini. Perjalanan panjang yang penuh air mata, kegelisahan, harapan, dan kebahagiaan spiritual. Namun sejatinya, ini bukan penutup.
Ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Perjalanan menjadi hamba yang lebih baik, manusia yang lebih lembut, dan jiwa yang selalu berpegang pada cinta Tuhan. Mereka mungkin telah kehilangan sebagian hal dunia, namun mereka mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kedamaian hati, ketenangan jiwa, dan hubungan yang sangat indah dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu adalah anugerah terbesar yang tak tergantikan oleh apapun. Kini mereka melangkah ke masa depan dengan senyum yang penuh keyakinan. Tidak lagi takut, tidak lagi ragu. Karena mereka tahu, selama mereka berjalan bersama Tuhan, tidak ada satupun langkah yang akan sia-sia. Mereka telah menemukan rumah spiritual mereka, dan di sanalah hati mereka kini beristirahat dengan bahagia.